semuanya, selamat datang dalam perjalanan virtual dalam menelusuri jejak warisan budaya atau kearifan lokal Batik Sidoarjo yang sangat berwarna. Kali ini kita akan mengangkat tentang batik jetis, kedung cangkring, dan sekadangan. Di balik keindahan motifnya, batik bukan sekedar seni, ia menyimpan nilai kearifan lokal, tantangan lingkungan, dan potensi pemberdayaan masyarakat. Lewat lensa sosio-saintifik, issues, dan tujuan pembangunan keberlanjutan atau SDGs, mari kita telusuri bagaimana tradisi ini berkontribusi pada pelestarian budaya, pendidikan, dan ekonomi. Bersiaplah karena setiap corak memiliki cerita, dan setiap cerita membawa kita pada tanggung jawab masa depan. Sebelumnya, alangkah baiknya kita untuk berkenalan pada anggota kelompok Batik Sidoarjo. Yang pertama yaitu Sabrina Rosaluna Orvala dengan NIM 036. Kemudian ada Alivia Putri Rudiana dengan NIM 040. Kemudian ada Lia Amelia Cahyani dengan NIM 065. Nah, yuk kita menjelajahi VR ini. Nah, kita masuk ke bilik yang kanan. Di sini kita menemukan sejarah batik kedung cangkring Sidoarjo. Di sini terdapat motif corak-corak khas dari batik kedung cangkring Sidoarjo. Nah, di sini kita dapat melihat informasi terkait perbedaan batik kedung cangkring dengan batik daerah lain. Kemudian kita jalan ke kanan, kemudian kita melihat. Nah, dari batik Sidoarjo ini juga mendukung beberapa SDGs loh. Yang pertama, SDGs nomor 6 yakni Clear and Sanitation, Clean Water and Sanitation. SDGs nomor 14 yakni Life Below Water. Yang ketiga, SDGs nomor 3 yakni Life on Land. Lanjut. Nah, di sini ada upaya pelestarian limbah organik. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana sih proses pembuatan batik dari awal hingga akhir. Yang pertama yakni persiapan kain, yang kedua pembuatan desain dan pola, yang ketiga pengeblokan, yang keempat pewarnaan dan pewarnaan yang bertahap, yang kelima pengeblokan ulang dan pewarnaan akhir. Yang keenam yakni finishing. Nah, di sini kita melihat nih ada video. Yuk kita lihat bareng-bareng. Ya, ini beberapa ukuran ada yang kecil, ada yang sedang, yang berikutnya. Jadi misalnya ini hijau tadi, warna berikutnya itu biru. Ini di blok, itu apa manggilin kan? Oke, selanjutnya kita akan memasuki area yang dimana terdapat beberapa video. Nah, ini adalah salah satu video perjalanan kita menuju ke rumah salah satu pengrajin batik. Nah, di sebelah kanan sini ini adalah tempat pembuatan batik. Lalu di sebelahnya lagi itu adalah penjelasan proses pembuatan batik oleh pengrajin batik jetis Sidoarjo. Kemudian kita akan beralih ke bagian praktikum DO dan BOD. Nah, tujuan praktikumnya yaitu mengidentifikasi nilai DO dan BOD
pada sungai yang dialiri limbah batik Jetis, Sekarjangan, dan Kedung Cangkring. Kemudian di sini ada tabel data hasil pengamatan uji DO dan BOD di lokasi yang berbeda. Yang pertama yaitu lokasi batik Jetis, yang kedua batik Sekarjangan, dan yang ketiga batik Kedung Cangkring. Berdasarkan hasil pengamatan, maka kesimpulannya dapat diambil dari nilai DO dan BOD, yaitu pada nilai DO menunjukkan hasil nilai yang lebih rendah, dan hal ini mengindikasikan sungai batik Jetis dan Sekarjangan tergolong tercemar, sedangkan sungai pada batik Kedung Cangkring menghasilkan nilai yang lebih baik. Hal ini mengindikasikan bahwa air sungai batik Kedung Cangkring tergolong sedikit tercemar. Pada nilai BOD menunjukkan bahwa nilai sungai batik Jetis dan Sekarjangan mengindikasikan air sungai tercemar, sedangkan pada sungai batik Kedung Cangkring mengindikasikan air sungai baik daripada sungai batik Jetis dan Sekarjangan yang sedikit tercemar. Oke, selanjutnya di sebelah kanan untuk info lebih lengkap dari praktikum DO dan BOD bisa dilihat di barcode berikut. Lalu di sebelah sini ada LKM atau lembar kerja mahasiswa yang telah kami kerjakan, juga bisa dilihat di scan barcode-nya. Nah, selanjutnya sini ada foto lokasi yang kita ambil sampel air sungainya. Oke, selanjutnya kita ke area sejarah batik Sekarjangan Sidoarjo. Lalu kemudian di sini ada beberapa motif batik dari batik Sekarjangan. Dan juga di sini ada perbedaan batik Sekarjangan Sidoarjo dengan batik daerah lainnya. Next, kita ke area sosio scientific issue. Di sini ada 4. Yang pertama ada aspek ilmiah, lalu yang kedua ada aspek sosial, yang ketiga ada aspek budaya dan ekonomi, dan yang keempat ada aspek etika dan keberlanjutan. Selanjutnya ini adalah piagam penghargaan salah satu pengrajin batik tulis di Sidoarjo. Kemudian kita ke area sejarah batik Jetis Sidoarjo. Nah, di sini ada beberapa motif dari batik Jetis Sidoarjo, dan juga di sini ada perbedaan dari batik Jetis Sidoarjo dengan batik daerah lainnya. Lalu kemudian kita ke bagian transformasi sains masyarakat ke dalam sains ilmiah. Yang pertama ada sains masyarakat. Pengrajin batik Jetis sadar pentingnya menjaga lingkungan mereka menggunakan bahan alami seperti eceng gondok dan pasir kuarsa untuk menyaring limbah pewarna batik berdasarkan pengalaman turun-temurun, kemudian menjadi sains ilmiah karena praktik ini telah diteliti secara ilmiah oleh beberapa kampus ternama di Surabaya. Pengolahan limbah diuji menggunakan parameter BOD dan DO untuk mengetahui tingkat pencemaran air. Nah, selanjutnya sains masyarakat yang kedua yaitu pengrajin batik Jetis tahu dari pengalaman bahwa lilin harus dipanaskan sebelum digunakan agar bisa mengalir lancar di canting saat membanting. Lalu sains ilmiahnya adalah pengetahuan ini dijelaskan lebih dalam secara ilmiah, yaitu malam harus dipanaskan pada suhu 50-70 derajat Celcius agar menjadi cair dan mudah diaplikasikan ke dalam kain. Selanjutnya sains masyarakat yang ketiga yaitu pengrajin batik Jetis melakukan proses khusus sebelum mencanting agar warna batik tidak luntur setelah dicuci atau dijemur. Sains ilmiahnya yaitu proses ini dikenal sebagai ilmu fiksasi warna, yaitu mengunci zat warna ke dalam serat kain melalui reaksi ilmiah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke area dokumentasi ketika Bupati Sidoarjo dan Gubernur Jawa Timur mengunjungi batik Jetis Sidoarjo.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke area beberapa dokumentasi yang telah kita ambil dari Google. Itu ada hasil dari pelatihan batik bersama Ibu PKK, lalu ada proses pembuatan batik, pelatihan pewarnaan batik, ada dokumentasi Wali Kota Surabaya meresmikan Expo Batik. Lalu ada dokumentasi anak mancanegara belajar membuat batik. Lalu batik juga pernah digunakan sebagai bagian dari fashion show. Kemudian ada salah satu pengrajin batik ikut event Indonesian Foundation for Inclusive Learning. Lalu yang terakhir ada persiapan peresmian batik. Nah, berakhir sudah perjalanan virtual kearifan lokal batik di Sidoarjo. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kembali. Bye-bye.